A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pantun berkata, kuntil anak balap naik sepeda, standing tinggi sampai ke Torgamba. Sambutlah salam dari Ustadz Hamzah yang mirip dengan Anjasmara. Saling bertatap mata, saling bertatap wajah, bergelora asmara cinta, nyut-nyutan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kanallahu aliman hakimah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, mudah-mudahan Allah muliakan. Yang saya hormati umumnya hadirin wal hadirat, jamaah, pemirsa dan penonton, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allahul Ghafur, yang mana nikmatnya tidak dapat dihitung oleh para insinyur dan gubernur, apalagi para tukang kubur dan para tukang gali kubur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini bulat seperti telur, menciptakan surga bagi hambanya yang bersyukur, alhamdulillah, menciptakan neraka bagi hambanya yang kufur, na'udzubillah. Salawat bertangkaikan salam kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, yang tak pernah menggunakan kalkulator karena otaknya tidak kotor, yang tak pernah menaiki ninja warrior melainkan unta yang berekor. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah menancapkan Islam di permukaan bumi ini, yang telah merubah dari bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab, yang telah merubah dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq hingga zamannya orang-orang yang cerdik, yang telah merubah dari zamannya Umar bin Khattab hingga zamannya Nurdin Entop, yang telah merubah dari zamannya Utsman bin Affan hingga zamannya Ustadz yang lumayan tampan, yang telah merubah dari zamannya Ali bin Abi Thalib hingga zamannya Bang Tohib. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, tahun 1979 di kota Vatikan Roma mengadakan musyawarah besar-besaran, musyawarah internasional, yang mana dihadiri para pembesar-pembesar agama, para tokoh-tokoh agama di dunia, sehingga dalam musyawarah tersebut ada ungkapan bahwa negara Indonesia adalah negara percontohan antara umat beragama, toleransi terhebat di dunia. Sehingga Paus Paulus II mengatakan, negara Indonesia walaupun berbeda suku, walaupun berbeda bangsa, walaupun berbeda agama, tetapi Indonesia tetap satu jua, tetap bersatu, sehingga menimbulkan kerukunan hidup dalam beragama. Namun hadirin, sangat disayangkan, kekaguman di dunia internasional hanyalah tinggal kenangan akibat berbeda suku, akibat berbeda agama, akibat berbeda bahasa, menimbulkan perpecahan dan pertikaian. Menurut para pengamat sosial, itu semua terjadi dikarenakan sifat keegoisan semata.
Maka hadirin yang menjadi pertanyaan, apakah ada agama yang mengajarkan umatnya untuk bermusuhan? Jawabannya tentu tidak ada, hadirin. Kerusuhan demi kerusuhan terjadi di berbagai macam daerah. Baik dia di Tanjung Balai terjadi perpecahan akibat berbeda agama, di Poso terjadi penzoliman, di Ambon terjadi penzoliman. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, agama Islam apabila bersatu akan menimbulkan sakinah, ketenangan di dalam negara kita. Oleh karena itu, supaya perbedaan tidak menimbulkan perpecahan, mari kita jadikan toleransi, kita budayakan untuk kehidupan kita yang beragama ini. Allah bilang dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Sehingga agama Islam berprinsip, Islam memiliki prinsip yang terang dan tegas, bahwasanya di dalam urusan-urusan muamalah kita boleh bertoleransi. Namun hadirin, kalau di dalam urusan-urusan akidah, di dalam urusan-urusan agama ataupun ibadah, agama Islam mengatakan secara tegas, sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah sampai tetes darah penghabisan. Untuk itu hadirin yang Allah muliakan, bagaimanakah caranya, bagaimanakah solusinya supaya negara kita ini menjadi negara yang rukun dalam beragama, hidup tenang? Jawabannya ada 3 unsur. Yang pertama, hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Karena Allah lah yang menciptakan dunia ini. Allah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, menciptakan 7 lapis bumi tanpa sanggahan, wama bainahuma, dan di antara keduanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan negara kita. Kalau hubungan kita dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala bagus, maka insya Allah negara kita akan aman, damai, tentram selama-lamanya. Yang kedua, hubungan kita kepada pemimpin yang adil. Bukan pemimpin yang zalim, tapi pemimpin yang adil. Di dalam kitab Abi Zamrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'iyu wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya apa yang dia pimpin. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, apabila hubungan kita dengan pemimpin bagus, pemimpin mau melayani rakyat, dan rakyat hormat kepada peraturan pemimpin, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang rukun dalam beragama. Yang ketiga adalah hubungan kita kepada manusia. Di dalam kalimat manusia di sini bukan sesama muslim saja, akan tetapi kepada orang yang berbeda agama, kepada orang yang berbeda suku, kita harus saling menghormati, saling memuliakan, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sehingga negara kita Indonesia ini menjadi negara yang aman, damai, dan tentram. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah bersabda, hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Untuk itu, mari kita saling menghormati, mari kita saling menghargai, supaya perbedaan tidak menimbulkan perpecahan. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalaulah ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Pepatah India mengatakan, kirute mengtene kupate kapatehe morotum maritim sanjane. Artinya, tiada gading yang tak retak-retaknya bisa menjadi ukiran, tiada lautan yang tak berombak-ombaknya bisa menjadi hiasan, tiada manusia yang tak bersalah bisa dimaafkan. Upin Ipin nonton televisi. Sekian dan terima kasih. Undur mangkola wala tandur mangkola. Lihat apa yang dikatakan, jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Kalau antum jamian melihat siapa yang mengatakan, inilah orang yang paling tampan di dunia. Ila liqa'i ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.